Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi reformasi gereja. Reformasi gereja ini adalah peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Apa sih yang dimaksud dengan reformasi gereja? Reformasi gereja ini adalah munculnya gerakan pembaruan yang terjadi di dalam gereja. Yang seperti kita ketahui, Eropa itu sudah dikuasai oleh pemimpin gereja Katolik Roma. Jadi Katolik lah yang paling berkuasa. Nah, di sini ada seseorang yang bernama Martin Luther. Ini adalah fotonya Martin Luther ya. Dia seorang imam dari Jerman. Jadi kenapa sih dia memprotes? Bagaimana caranya dia memprotes? Dengan cara dia menuliskan daftar 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Jadi dia menulis kan gini ya. Di dalam agama Katolik pada masa tersebut ya, itu nggak semua orang bisa baca Alkitab. Yang bisa baca Alkitab itu hanya kaum gereja. Karena apa? Karena kalau semua orang bisa baca Alkitab, nanti ditakutkan semua orang bisa berdoa sendiri, berdoa masing-masing tanpa perlu memanggil pendeta. Nah, di sini akhirnya karena yang bisa baca hanya kaum gereja, maka orang-orang biasa itu cuma ngikut aja, tanpa mereka tahu bagaimana sih isi Alkitab sebenarnya. Jadi mereka nggak tahu karena mereka cuma mengikuti apa perintah dari Paus sebagai pemimpin Katolik tertinggi. Nah, di sini Martin Luther sebagai seorang imam gereja, dia merasa kok yang dilakukan sama Paus ya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya cuma paus ataupun kaum gereja yang bisa baca. Tapi di sini ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh gereja yang menurut Martin Luther tidak sesuai dengan isi dari Alkitab. Yang paling besar itu adalah adanya penjualan indulgensia atau aflat atau surat pengampunan dosa. Jadi di sini Katolik, orang-orang Katolik atau orang-orang gereja itu menjual surat pengampunan dosa untuk setiap orang yang ingin masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga kan mereka pasti dosanya banyak kan. Jadi mereka tinggal beli surat ini aja maka dosa mereka terampuni. Artinya apa? Surga hanya untuk orang-orang kaya. Jadi buat orang miskin boro-boro beli surat indulgensi buat makan aja mereka susah kan. Nah, di sini Martin Luther sebagai orang yang bisa membaca Alkitab, dia merasa perasaan kalau kita mau masuk surga tuh bukan beli surat, tapi kita harus melakukan saling kasih dan lain sebagainya, bukan membeli surat atau membeli dengan uang. Nah, jadi di sini yang dilakukan oleh Martin Luther, dia menuliskan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Wittenberg itu salah satu gereja di Jerman ya. Nah, dia menuliskan dalil apa aja sih sebenarnya isi Alkitab sebenarnya dan bagaimana sih cara masuk surga sebenarnya. Dan dia menuliskan dengan bahasa yang dimengerti ya, bukan pakai bahasa yang tidak dimengerti sama atau huruf yang tidak dimengerti oleh masyarakat ya. Karena dia menuliskan atau dia menerjemahkan isi Alkitab dengan bahasanya, maka banyak orang yang mulai bisa membaca atau mulai percaya, oh ternyata Ternyata isi Alkitab itu tidak seperti yang dijelaskan oleh Paus yang disuruh untuk membuat surat pengakuan dosa atau surat pengampunan dosa. Nah, di sini akhirnya banyak orang yang mulai tidak percaya lagi dengan Paus atau tidak percaya lagi dengan gereja. Karena tidak percaya lagi dengan gereja, makanya di sini muncul yang namanya humanisme. Humanisme artinya orang-orang sudah mulai tertarik untuk bisa membaca dan menerjemahkan Alkitab. Jadi terjemahan Alkitab itu bukan terjemahan dari orang-orang gereja aja, tapi orang biasa pun bisa membaca. Lalu selanjutnya Paus di sini sudah mempunyai kekuasaan yang terlalu besar. Karena apa? Dia kan sebenarnya hanya pemimpin agama Katolik kan, tapi pada kenyataannya Paus pun akhirnya menjadi pemimpin kepala negara. Karena apa? Karena kerajaan-kerajaan besar di Eropa akhirnya tunduk sama Paus. Jadi di sini Paus sebagai kepala agama tapi juga sebagai kepala negara. Jadi di sini banyak negara-negara kerajaan-kerajaan di Eropa itu dia sebagai pemimpin tapi di atasnya dia masih ada pemimpin lagi yang namanya Paus. Nah, di sini makanya orang mulai banyak protes, makanya lahirlah yang namanya agama Kristen Protestan. Jadi golongan Kristen Protestan itu lahir karena mereka memprotes terhadap kebijakannya Paus yang didalangi oleh Martin Luther. Jadi makanya semenjak itu muncullah yang namanya Kristen tuh bukan cuma Katolik aja kan. Kalau dulu kan Kristen cuma Katolik, tapi sekarang Kristen itu ada banyak ya. Terutama yang terkenal adalah Kristen Protestan. Lalu selanjutnya ada juga Kristen Anglikan. Anglikan ini dibuat oleh Raja Henry ke-8. Ini adalah Raja Inggris, di mana Raja Inggris ini tadinya kan dia harus kalau di dalam Katolik kan mereka tidak boleh menikah lebih dari sekali ya. Jadi
Di agama Katolik kan yang memisahkan sebuah pasangan tuh adalah Tuhan kan, yaitu dalam mati. Nah di sini akhirnya karena Raja Henry ingin memperistri lagi seseorang perempuan, maka akhirnya dia membuat alirannya sendiri yang bernama aliran Anglikan dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa dilihat reformasi gereja ini membuat orang-orang di Eropa merasa kok agama yang selama ini mereka eluk-elukan, agama yang selama ini mereka lakukan perintah sesuai dengan perintah gereja, ternyata malah melakukan penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa kok seperti ini. Akhirnya makin banyak orang yang tidak percaya lagi dengan namanya agama. Karena banyak yang tidak percaya dengan agama, maka ya mulai berkembanglah yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi dogma-dogma agama itu terhapus. Oke, jadi makanya kalau kita lihat orang barat tuh artinya orang Amerika atau orang Eropa, mereka kan menganggap agama tuh bukan sebagai suatu yang krusial lagi. Karena apa? Karena dulu mereka pernah kecewa terhadap keadaan agama mereka ketika zaman reformasi gereja. Ya, jadi makanya sangat tidak sopan untuk bertanya apa agama kalian sama orang Eropa dan juga orang Amerika. Karena apa? Karena agama itu adalah hal pribadi, bukan hal yang diatur oleh negara. Berbeda sama di Indonesia kan, kalau agama diatur oleh negara kan. Kalau di Eropa sana semenjak ada reformasi gereja, agama adalah urusan pribadi bukan urusan negara. Oke, untuk reformasi gereja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.